Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual yang membahas tentang mengenal subjek. Ini adalah video part yang kedua. Nanti linknya akan saya kasih di kolom deskripsi bagi teman-teman yang belum menonton video part kedua. Oke, ini adalah video part yang ketiga. Jadi saya tidak mau buat video panjang-panjang. Ini adalah part yang terakhir. Saya akan masukkan semua teori yang saya ketahui, saya sharingkan di sini ke dalam part yang ketiga ini agar teman-teman bisa lebih memahami. Termasuk juga nanti di akhir dari video saya akan berikan tekniknya. Ya, saya akan berikan sharingnya bagaimana fokus pada subjek. Tanpa panjang lebar lagi, saya asumsikan teman-teman juga sudah paham kemana maksud dan tujuan dari video ini. Oke? Oke, mari kita coba ulang sedikit ya. Subjek dan objek, cuman ini aja sebenarnya konsepnya. Oke? Nah, selama ini kita tidak pernah mengenal subjek. Kita hanya pernah mengenal objek. Jadi kita berada di sini. Ya, seperti orang nonton bioskop ya. Kita melihat objek dan kemudian kita terjebak di dalam sebuah realitas ya. Seolah-olah objek ini satu-satunya yang real. Seolah-olah ya. Dan tidak ada alternatif lain kecuali objek ini. Jadi ya kalau tanya realitas ada berapa ya? Cuma satu, that's it. Nggak ada lagi udah. Nggak ada lagi. Nah, sekarang kita belajar spiritual itu kita mau mengenal realitas yang berbeda. Jadi tidak ada yang salah dengan realitas nomor satu. Oke, itu normal, wajar. Tapi paling tidak sekarang kamu juga harus mengenal bahwa ada realitas yang kedua. Realitas yang lebih real dibandingkan dengan realitas yang pertama. Bukan berarti yang pertama salah, enggak. Cuman ada nomor satu, gini, yang harus kita pahami adalah ada realitas yang lain. Jangan cuma percaya satu realitas. Realitas yang kedua ada, yaitu realitas kembali ke subjek. Bagaimana kita menyadari yang namanya subjek. Ini poin pentingnya. Bagaimana kita menyadari subjek. Beranikah kamu melakukan itu? Supaya kita bisa mengenal realitas yang kedua. Di mana sekarang kita menaruh atensi kita kepada subjek. Bayangkan ya, selama ini kita taruh atensi, ini kalau misalkan kita ngomong atensi, kita akan pakai warna merah ya. Selama ini atensi kita hanya kita taruh di objek, sekarang bagaimana kalau atensi kita taruh di subjek? Ya, ini butuh pemikiran yang sedikit berbeda. Tapi ikuti aja pelan-pelan. Saya akan kenalkan realitas yang kedua ini. Jadi maksud dari tujuan video part 1, part 2, part 3, tujuannya adalah ingin menggunakan sebuah realitas baru, realitas yang berada di subjek. Oke, nah mari kita mulai. Supaya kamu bisa mengenal realitas yang ada di subjek, maka objek harus tidak nyata. Oke, saya ulang lagi. Supaya kamu bisa mengenal realitas yang terbaru yang di subjek, maka syaratnya adalah objek harus dihilangkan kenyataannya. Objek harus jadi tidak nyata. Alias objek ini harus jadi ilusi. Ini harus kita mainkan dalam level kesadaran kita. Bukan dalam belief kita, tapi sampai menembus ke dalam kesadaran kita. Kita harus benar-benar menyadarin bahwa yang namanya objek itu tidak nyata. Di video yang kedua, saya sudah jelaskan menggunakan mata. Kamu melihat objek menggunakan mata. Apa yakin objek yang kamu lihat itu nyata? Karena mata itu menggunakan cahaya. Ya, nah konsepnya sama seperti proyektor. Kamu lihat proyektor di bioskop, proyektor itu cuma cahaya. Kamu melihat layar yang menangkap cahaya. Apakah bioskop itu nyata? Yes, kelihatannya nyata, Pak. Buktinya saya bisa terombang-ambing oleh film itu. Ya, selama kamu menganggap objek itu nyata, maka
selamanya kamu gak akan bisa masuk ke yang nomor 2, gak bisa. Karena supaya bisa masuk yang nomor 2, objek harus jadi tidak nyata. Ini kata kuncinya. Sadar ini dulu. Jadi kalau kamu belum bisa menerima objek yang kamu lihat itu tidak nyata, kamu ngotot buktinya Pak, ini buktinya, maka kamu gak akan bisa sampai ke subjek nomor 2. Pertanyaan lagi. Kenapa sih Pak kita mesti mengenal yang nomor 2 ini? Kenapa sih ajaran spiritual itu selalu berteriak-teriak bilang, lu lihat ada realitas lain, arahkan ke subjek. Karena itu dalam ajaran spiritual kita diajarkan untuk selalu bertanya, who am I? Masih ingat? Dengan kamu bertanya, who am I? Maka kamu akan dikembalikan ke dalam kesadaran yang nomor 2. Who am I? Saya ini siapa? I, saya. Bukan objek ini apa, bukan. Tapi saya, kembalikan ke saya. Saya ini siapa? Kenapa kok penting banget sih kita menuju ke arah subjek ini? Kenapa? Kenapa kok repot-repot banget berteriak-teriak untuk, lihat ini ada realitas yang lain. Kenapa? Karena subjek ini adalah source-nya. Sumbernya. Masih ingat ceritanya samudra dengan ombak dengan samudra. Saya buka Facebook ya, sebentar. Oke, ini adalah grup kita di Practical Ho'oponopono. Ini tadi saya baru buat konten lucu-lucuan aja ya. Tapi kemarin, ini dia ya. Judulnya adalah Gelombang dan Samudra. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa baca. Gelombang dan samudra itu, Anda tahu perbedaan. Perbedaannya adalah, kalau yang namanya source, itu keberadaannya absolut. Tidak bergantung pada yang lain. Ini namanya source. Yang kita sebut sebagai absolut. Subjek itu absolut. Sedangkan objek ini tidak absolut. Ini tidak sama dengan source. Ini tidak absolut. Tidak sama dengan absolut. Kenapa bisa seperti itu? Karena objek ini keberadaannya tergantung dari subjek. Ya, sama seperti kalau kita ngomong samudra dengan ombak misalkan. Ini. Ya. Ombak gak bakal bisa ada tanpa samudra. Ya mungkin. Tetapi samudra akan tetap ada. Ada atau tidak adanya ombak. Gak penting. Tetap samudra akan tetap ada. Kalau masih sulit membayangkan lagi, saya pakai langit dan awan. Tuh, contoh lagi tuh. Langit ini subjeknya, source-nya. Awan itu objek. Ya. Sehingga kalau kita lihat awan, nggak mungkin awan bisa ada tanpa adanya langit. Nggak mungkin. Oke, kalau kita terus masukkan lagi sifat-sifatnya, ini cuma ada satu. Karena itu disebut dengan absolut, cuma ada satu. Sedangkan awan, ombak ada berbagai macam tipe. Tipenya ada berbagai macam. Ini more than one. Setuju nggak? Catat dulu ya. Kalau terlalu cepat bisa di pause. Ini konsep berpikirnya. Sehingga kalau sekarang kamu tidak pernah mengenal subjek, maka selamanya kamu akan terjebak di dalam objek. Kamu akan terombang-ambing terus. Sama seperti kamu samudra tapi kamu berpikir kayaknya gue ombak deh. Sehingga ombak itu kadang ada, kadang nggak ada, kadang tinggi, kadang rendah. Sama juga langit berpikir kayaknya gue awan deh. Kadang awan ada, kadang awan nggak ada, kadang awannya tebel, kadang awannya gambar kelinci, kadang awannya gambar monyet, whatever lah pokoknya itu. Kamu berpikir itu real. Sama seperti kamu nonton bioskop, dikira layar itu nyata. Padahal itu tidak nyata. Ya. Sayang kan, kalau kita dalam hidup terlalu fokus pada satu hal yang tidak nyata. Bukan berarti nggak boleh. Boleh ya. Karena kalau kemarin kita bahas di dalam video yang kedua, kita gabung-gabungan puzzle, kita di downgrade. Tujuannya untuk mengalami sesuatu. Betul. Ini kamu tidak salah. Experience something. Ini kita nggak salah tentu. Ini bukan tentang benar dan salah. Tetapi tentang apakah kamu menyadarin bahwa ada yang lebih real daripada objek. Yaitu subjek itu sendiri. Dan itu adalah dirimu sendiri. Ya, balik lagi. Saya sudah memahami ya. Jadi kita mencoba untuk mencari kebenaran yang absolut. The truth. Itu ada di sini. Kebenaran sejati. Bukan
true or wrong. The truth, karena cuma ada satu. Ingat di sini cuma ada one. Ini saya kecilin ya. Karena di sini cuma ada satu. Ini sumbernya cuma ada satu. Maka ini disebut dengan kebenaran absolut. Gak mungkin ada lawan katanya. Nah itu yang disebut dengan absolut. Ya, sedangkan yang dibawa objek ini polaritas. Di sini ada namanya ada true, ada false. Ada musuhnya, ada siang, ada malam. Kenapa? Karena dia tidak absolut. Betul. Nah selama ini kita hanya fokus pada satu hal yang tidak absolut. Boleh nggak fokus pada? Boleh. Tapi kamu harus mengenal satu hal yang absolut. Ya cuma satu. Inilah yang terjadi kalau kamu sekarang mengikuti ini dan berani mencoba pemikiran ini, project ini. Syaratnya bagaimana? Kalau kamu sekarang berani untuk mengenal yang nomor 2 ini. Berani take the risk untuk kembali yang nomor 2 ini. Maka kamu akan bertemu dengan satu hal yang absolut. Sekali lagi, caranya bagaimana? Gampang. Caranya adalah berhenti menganggap objek itu nyata. Selama kamu menganggap objek itu nyata, semakin kamu melekat pada objek, semakin sulit kamu melihat subjek. Semakin sulit. Otomatis. Jadi, kita sekarang mengurangi. Ambil satu momen tertentu, kamu mengurangi. Bahwa objek ini dianggap nyata. Sama seperti kita nonton bioskop, secara sadar kita sadari bahwa ini bioskop loh, ini cuma bioskop, ini cuma bioskop. Kamu urangi. Tidak sepenuhnya larut, tapi kamu kurangin. Ada momen tertentu, tidak setiap 24 jam begitu enggak. Tapi kita latihan untuk menjadi modal mengenal subjek. Itu poinnya. Oke. Nah, ini kata kuncinya, secretnya ada di sini. Berhenti melekat terlalu kuat pada objek. Maksudnya melekat terlalu kuat apa? Berhenti melihat objek ini satu hal yang nyata. Tambah ilmunya supaya kita melihat bahwa objek tidak selalu nyata. Oke, karena itulah saya kasih tipsnya di sini sekaligus ya. Ini yang dipakai oleh spiritualis di zaman dulu ya. Mengenal 2 macam metode. Ya. Metode ini harus dimasukkan dalam kesadaran, tentu saja perlu repetisi ya. Jadi repetisi bukan berarti satu kali langsung bisa ya. Repetisi artinya kamu perlu proses, tidak ada jalan pintasnya. Ingat ya, perlu proses, perlu journey. Dalam belajar spiritual tidak ada yang namanya jalur pintas. Karena belajar spiritual fokusnya adalah kita menikmatin journey-nya. Menikmatin prosesnya, bukan pada end goal-nya, bukan. Paham ya? Paham ini dulu. Jadi kalau kamu sekarang minta instant gratification, minta jalur pintas, pasti kamu salah jurusan. Gak ada itu dalam spiritual. Semuanya perlu proses. Dan kita menikmati proses itu. Oke. Nah, mari saya mainkan ini ya. Selalu ingatkan bahwa apapun yang kamu alami dalam hidup ini adalah tidak nyata. Sadarin ini. Kapanpun kamu punya momen, kapanpun kamu ingat, kamu oke, ini gak nyata. Setiap kali kamu terseret arus dalam hidup ini, ya misalkan kamu punya bos yang jengkelin banget ya, ini bos ini, jengkel banget dia mukanya dia. Setiap kali kamu mulai jengkel banget, itu sama seperti kamu nonton film, kamu keseret arus. Kamu lihat artis atau aktor yang main di peran itu, kamu lupa bahwa itu peran, tapi kamu saking melekatnya sampai jengkel banget nih. Aku pengen aku jiwit, pengen aku pites. Tiap kali kamu merasakan seperti itu pertanda bahwa kita mulai keseret arus. Kamu mulai melihat bahwa objek terlalu nyata, maka kita langsung kurangi bahwa ini nggak nyata, ini nggak nyata, ini nggak nyata. Tarik nafas, relax, katakan ini nggak nyata. Di awal susah, gak apa-apa. Ya namanya lagi proses journey. Tapi dengan semakin banyak latihan, kamu semakin bisa mengetahui. Ini gak nyata, ini gak nyata.
Setiap kali kamu bisa menerima bahwa apa yang kamu alamin itu tidak nyata, bahwa ini semua itu bukan satu hal yang real, maka pelan-pelan kamu akan membangun jalur atau dikembalikan ke jalur nomor 2. Ini step nomor 1. Ya, kita bisa ngomong panjang lebar, tapi saya cuma mengenalkan aja. Ya, coba aja dilakukan sambil iseng-iseng aja. Ini tidak nyata, ini tidak nyata. This is not real. Termasuk juga, wah Pak, ini saya suka sekali dengan video ini. Ya, ketika kamu suka sekali dengan video ini, ingatkan lagi, ini gak nyata deh. Ini gak nyata. This is not real. This is not real. This is not real. Ini gak nyata. Ingat, ini gak nyata. Ingat, ini gak nyata. Setiap kali kita mengatakan ingat, ini gak nyata. Ingat, ini gak nyata. Kita dikembalikan lagi. Dikurangi kemekelatan kita pada objek. Demikian juga kalau misalkan kita sekarang menang lotre. Misalnya, oh yes, yes, wah yes. Akhirnya saya menang lotre. Atau kamu naik jabatan. Atau kamu menang tender. Kamu whatever. Pokoknya kamu dapat rezeki banyak. Oh yes, yes. Tiap kali kamu yes. Oh, ingat deh. Ingat. Ini gak nyata. Ingat, ini gak nyata. Jangan melekat terlalu berlebihan. Boleh, tapi ingat, ini gak nyata. Ini cuma peran. Ini gak nyata. Jadi mau kamu bagus banget atau down banget, positif banget atau negatif banget, dua-duanya gak nyata. Inilah momen kita mengingatkan diri. Ini karena itu metodenya itu disebut dengan self remembering. Mengingat dirimu sendiri. Self remembering artinya kamu gak mungkin lupa pada dirimu sendiri. Sama seperti kamu mau pergi sejauh manapun, kamu gak mungkin lupa pada rumahmu sendiri, betul? Gak mungkin. Tapi remembering berarti kamu mengingat ulang. Self remembering, saya mengingat ulang karena saya ada di sini. Oke, pelan-pelan, cernanya pelan-pelan. Oke. Lalu kemudian yang kedua, metode yang kedua, saya mengenalkan metode kedua adalah metode I am. Sadari lagi. Setiap kali kamu mengalami sesuatu, setiap kali kamu sedang experience something, katakan, oh saya sedang. Ketika marah ya, ketika saya marah banget lihat bos saya tadi, jengkel banget, ini bosnya gemes. Relax, tenang, sebisa mungkin ingat, self remembering. Kemudian katakan, saya sedang marah. Saya sedang mengalami marah. Saya sedang mengalami kecewa. Saya sedang mengalami sedih. Perhatikan, saya. I am, saya. Berarti, dikembalikan ke sini kan? Saya sedang melihat ikan. Saya sedang menulis. Saya sedang melihat video ini. Diingatkan lagi. Bahwa saya posisinya di subjek, bukan di objek. Oke, materi ini agak-agak advance ya teman-teman. Tapi kalau diikuti pelan-pelan, pasti paham, saya yakin. Ya, yang penting Anda jangan langsung nonton video ini. Tonton dulu bab 1, part 2, part 3. Jadi saya taruh landasan teorinya di situ. Oke. Saya rasa sudah cukup ya. Sudah mulai terjawab semuanya. Kalau mau ada tanya jawab silakan di bawah. Nanti kalau misalkan saya nggak bisa jawab di situ, nanti saya buatkan video tentang ngobrol santai ya, di mana nanti itu tanya jawab bisa dibahas di dalam video itu tanpa harus menunggu nanti kita live meeting ya. Nanti ini kita bahas kalau teman-teman tertarik, kita bisa bahas tuntas pada saat nanti kita live meeting di bulan Maret ya. Sambil menunggu itu silakan teman-teman boleh diskusikan. Nanti semua pertanyaan yang ada di dalam kolom ini akan saya jawab lewat konten baru kita yang namanya ngobrol santai. Ya, pastikan pahami dulu ya. Pesan saya sebelum Anda melakukan ini, teman-teman, pahami dulu landasan teorinya. Jangan melakukan apapun sebelum kamu paham. Belajar itu seperti itu kuncinya. Jadi kalau kamu tidak paham lebih baik, nggak apa-apa, tunda dulu. Jangan langsung praktek, jangan. Percuma kalau kamu praktek gak mengerti esensinya. Pastikan kamu benar-benar mengerti esensinya. Oh ini tuh maksudnya. Baru kemudian kamu praktek. Karena itu saya buka ruang tanya jawab. Silakan tanya jawab, boleh. Sepanjang saya bisa jawab, saya akan jawab. Ya, jadi pastikan Anda paham teorinya. Kenapa? Contoh yang sederhana. Kenapa kita mesti repot-repot ke subjek? Apa pentingnya? Kenapa tidak kita biarkan aja diri kita sekarang terseret arus objek? Ya biarin aja. Kenapa memangnya? Ya, pastikan Anda benar-benar paham, baru lakukan. Karena kalau Anda tidak paham lalu nekat melakukan, hati-hati. Karena ini juga ada efek sampingnya. Ya, saya ulang lagi. Karena itu saya nggak mau bahas secara detail di sini. Saya ingin teman-teman spend waktu, investasikan waktu untuk memahami filosofinya dulu.
sebelum melakukan. Pastikan Anda benar-benar paham, baru lakukan. Kalau belum paham bagaimana? Silakan boleh ditanyakan di mana yang tidak paham. Kita bahas itu habis-habisan, baru kita praktek. Baru Anda boleh praktek. Gitu ya. Thank you teman-teman udah nonton video ini. Ini video cukup mendalam, memang betul. Silakan lihat-lihat ulang lagi part 1, part 2, part 3 bebas. Anda boleh lihat ulang, Anda pelajarin, Anda catat. Ya, pastikan Anda benar-benar paham baru Anda lakukan. Thank you dan nonton video ini. Sampai ketemu lagi di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.